White dan Jingjai terus bertengkar. Maki memberikan kursinya pada Peng. Jingjai mengejek White yang sama egoisnya dengan dirinya, karena tak mau memberikan kursi pada Peng. White turun dari kursinya dan memberikan kursinya pada Peng. Peng menyuruh teman-temannya berhenti bertengkar. Ia tak apa gagal karena memang merasa tak pantas untuk lulus ujian. Tibet berdiri dari kursinya. Ia membanting kursinya sampai hancur. Semua terdiam, kaget melihat Tibet. Tibet menghampiri Hugo mencoba menghancurkan kursi Hugo. Hugo menghalanginya. Ketika Hugo akan memukul Tibet, White menendang Hugo dari belakang dan membuat Hugo terjatuh. Jingjai tak terima dan menarik White. Nai melerai Tibet dan Hugo. Jingjai dan White kembali berkelahi. Mereka terus bertengkar dan ribut. Sementara Master Preporn tak melakukan apapun dan hanya tersenyum. Maki menyuruh teman-temannya berhenti, tak ada gunanya mereka bertengkar, itu hanya membuat mereka semua tidak lulus. Master Preporn mengingatkan, selagi musiknya masih bermain, mereka bisa bermain lagi atau tetap duduk. Maki menyarankan untuk mulai permainan dari awal. Semua setuju kecuali Jingjai dan Hugo. Permainan dimulai dari awal. Kali ini semua bekerja sama menghalangi Hugo dan Jingjai duduk. Bahkan Penhung berani merebut kursi yang akan diduduki Jingjai untuk diberikan pada Maki. Tersisa satu kursi, Hugo dan Jingjai berlari ke arah kursi itu dan Jingjailah yang berhasil duduk. Hugo yang tak dapat tempat duduk kebingungan, ia tak berani merebut kursi lainnya, bahkan ia tak berani merebut kursi Penhung. Hugo kemudian merebut kursi Jingjai. Mereka berebut kursi sampai musik berhenti bermain. Mereka berdua dinyatakan gagal karena berdiri. Babak kedua dimulai. Sebelum musik dimainkan, Master Preporn mengingatkan kembali peraturan permainan, pikirkan, analisis dan tentukan. Kini tinggal 5 kursi yang tersedia, sedangkan mereka berenam. Master Preporn memainkan musik. Semua diam tak segera lari merebut kursi. Maki memberi aba-aba pada teman-temannya untuk melanjutkan permainan, semua berlari kecil menuju kursi. Hanya Peng yang diam tak melangkah. Yang lain meminta penjelasan Peng. Peng mengatakan, ia sadar setelah membohongi teman-temannya ia harusnya tak lulus ujian. Peng meminta maaf pada teman-temannya dan berjalan ke arah Master Preporn menyatakan mundur dari ujian. Mereka memasuki babak terakhir. Master Preporn menyuruh mereka menyisihkan semua kursi dan menyisahkan satu kursi saja. Penhung bertanya, apa itu artinya hanya satu orang yang bisa lulus? Master Preporn menjawab belum tentu. Lebih dari satu orang bisa lulus dalam ujian. Mereka berpikir apa maksudnya. Sebelum dimulai, Master Preporn mengingatkan kembali peraturan permainan, pikirkan, analisis dan tentukan tugas dalam ujian secara menyeluruh. Musik dimainkan, mereka berlima berdiri mengelilingi satu kursi yang tersisa. Saat yang lain mulai mendekati kursi, Maki menyuruh teman-temannya berhenti. Maki menyuruh teman-temannya memikirkan baik-baik hal yang terus diperingatkan Master Preporn. Master Preporn ingin mereka menafsirkan tugas yang mereka terima agar lulus ujian. Master juga mengatakan yang lulus bisa lebih dari satu orang. Tibet mengatakan, Master menyuruh mereka mencari tempat duduk sampai musik berhenti. Siapapun yang tidak duduk saat musik berhenti akan gagal. Maki tersenyum membenarkan perkataan Tibet. Dan langsung duduk di rumput. Master tak bilang hanya boleh duduk di kursi, jadi mereka bisa duduk di mana saja. Mereka hanya perlu duduk agar bisa lulus ujian. Nai mengerti dan ikut duduk, semua menyusul, dan ikut duduk. Walaupun White masih bingung ia ikut saja. Master Preporn tersenyum, bertepuk tangan dan memuji mereka. Master Preporn menghentikan musik dan memberi selamat pada mereka. Mereka berlima lulus ujian. Master Preporn mengatakan, jika berpikir, menganalisa dan menentukan, mereka pasti lulus dalam ujian. Dan ingat menganalisa adalah hal paling mendasar dalam belajar. Babak terakhir dalam ujian akan diadakan di kantor Master Amin. Master Amin memberi mereka satu pertanyaan dan harus selesai dalam waktu 1 jam. Mereka punya satu kesempatan menjawab, jika jawaban mereka salah, mereka dinyatakan gagal.
Sama seperti sebelumnya, mereka boleh melakukan apa saja untuk menemukan jawabannya. Lembar ujian yang diberikan kosong, tak ada pertanyaan. Mereka bertanya bagaimana mereka bisa menjawab, kalau kertas yang diberikan pada mereka kosong dan tak ada pertanyaan. Walaupun kosong, Master Amin tetap menyuruh mereka menemukan jawabannya. Awalnya mereka berniat bekerja sama, tapi Nai mengusulkan untuk bekerja sendiri, karena nantinya hanya satu orang yang mendapat hadiah. Mereka berpencar, mencari cara sendiri untuk memecahkan teka-tekinya. Hingga waktu habis dan mereka kembali berkumpul di ruangan Master Amin. Master Amin bertanya, apakah mereka sudah siap memberikan jawaban? Semua diam, Penhung menjawab kosong. Karena tak ada pertanyaan sejak awal. Master Amin mengatakan pertanyaan dan jawaban Penhung salah, dan ia dinyatakan gagal. Karena yang lain belum bisa menjawab, Master Amin memberikan tambahan waktu 1 jam lagi. Mereka berkumpul memikirkan jawabannya. Mereka mulai saling bertanya kenapa mereka ingin menggunakan telepon. White ingin menggunakan telepon untuk menelpon wartawan dan mengekspos homeschool agar segera ditutup. Nai hanya ingin bertanya pada ayahnya, kenapa memasukkannya ke homeschool. Tibet ingin menanyakan kabar ibunya di rumah, karena ibunya sakit-sakitan dan selama ini ialah yang merawat ibunya. Tibet bercerita, dulu ibunya adalah seorang penulis lagu, tapi setelah ayahnya meninggal, ibunya berhenti menulis lagu dan sakit-sakitan. Tibet ingin menjadi dokter untuk ibunya. Suatu hari Master Amin datang ke rumahnya dan menawarkan beasiswa untuk dirinya. Ibunya menerima tawaran itu, sekarang ibunya sendirian di rumah dan tak tahu bagaimana keadaannya. Berbeda dengan Maki, ia tak ingin mendapatkan hadiah itu karena ia seorang yatim piatu dan tak ada orang yang bisa ia hubungi. Maki mengikuti ujian karena ingin mengetahui rencana Master Amin. White mempertanyakan, apa sebenarnya yang diinginkan Master Amin dari mereka? Mendengar pertanyaan White, Tibet mendapatkan petunjuk. Benar, apa yang diinginkan Master Amin dari mereka? Hanya Master Amin yang tahu, jadi biarkan saja Master Amin yang menulis pertanyaannya. Nai tak yakin itu jawabannya, salah jawaban berarti mereka tidak lulus. Maki mengatakan, tak penting jawabannya salah atau benar, yang penting mereka sudah saling membantu. Headmaster menghampiri murid-murid yang gagal, bertanya apa mereka tahu alasan mereka gagal dalam ujian? Semua diam. Headmaster melanjutkan, mereka gagal karena bersikap egois, ingin saling mengalahkan dan lupa yang diajarkan para master, yaitu agar saling membantu. Semua murid homeschool berteman, tapi walaupun berteman, mereka tak bisa melangkah maju bersama, tapi harus belajar berkorban untuk yang lain walaupun harus kehilangan apa yang mereka inginkan. Maki, Tibet, White dan Nai menemui Master Amin, menyerahkan kertas ujian mereka. Master Amin meminta penjelasan. Mereka menjawab, berdasarkan ujian-ujian sebelumnya mereka harus mendengar, berpikir, menganalisa dan menentukan. Mereka menafsirkan kertas kosong itu mewakili murid-murid homeschool. Mereka mendapat pertanyaan dan jawaban dengan belajar dari para master. Jadi jawaban mereka tergantung pada apa yang ingin diajarkan Master Amin. Master Amin memuji jawaban mereka, mereka telah memahami alasan di balik ujian dengan benar. Tapi itu bukan akhir dari ujian, mereka tetap harus menjawab pertanyaannya lebih dahulu. Pertanyaan di babak terakhir adalah, siapa yang pantas mendapatkan hadiahnya? Karena hanya satu orang yang mendapatkan hadiah, Maki, White dan Nai memilih Tibet. Tibet yang menemukan jawabannya dan mencemaskan ibunya. Master Amin menyerahkan hadiahnya pada Tibet. Memberi Tibet waktu 10 menit untuk menggunakan ponsel sebaik mungkin. Tapi, Tibet menolak hadiahnya, kalau yang lain tidak menerima hadiah, ia juga tak bisa menerima hadiah itu. Ia bisa sampai di babak akhir karena teman-temannya. Master Amin memuji keputusan Tibet. Walau tak dapat hadiah, mereka harus bangga telah lulus dalam ujian ini. Selama mereka mau mendengar, mereka akan tahu apa yang ingin diajarkan oleh homeschool. Ini pertama kalinya dalam sejarah homeschool, murid yang lulus ujian lebih dari 1 orang. Nai mengatakan, mereka tak bisa bilang tak mendapatkan hadiah,
Mereka bisa saling mengenal karena ujian itu. Maki setuju, mereka mendapatkan hadiah. Hadiah itu disebut persahabatan. Maki melihat Master Preporn dan Master Prasad masuk ke dalam hutan. Saat Maki akan menyusul mereka, Tibet menghentikannya dan bertanya, kenapa Maki mengikuti mereka. Maki mengatakan ia mencari kakaknya Ran, itulah alasannya masuk homeschool. Master Amin menemui Ran di ruangan bawah tanah. Ia menceritakan ujian pertama yang diikuti Gen 6, salah satu dari mereka mengingatkannya pada Ran, dia lulus dengan nilai bagus seperti Ran. Master Amin ingin mereka bertemu, namanya adalah Maki.